Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang dalam mata kuliah pembelajaran IPA terpadu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, hakikat IPA. IPA itu berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Hakikat IPA yang kedua, atau menurut pendapat yang kedua, hakikat IPA itu merupakan suatu bentuk metode yang berpangkal pada pembuktian hipotesis. Pendapat yang ketiga, IPA itu merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat dari para ahli yang lain, bisa dicari sendiri. Nah, dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA itu adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematis, dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Namun, IPA bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan suatu proses penemuan dan pengembangan. Unsur utama dalam IPA itu ada apa saja? Yang pertama ada unsur sikap, di mana di dalamnya memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA dapat dipecahkan dengan prosedur open-ended. Yang kedua adalah IPA sebagai proses, di mana prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode ilmiah berupa penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, evaluasi, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga adalah IPA sebagai produk, di mana IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Yang keempat, IPA sebagai aplikasi, di mana penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa hakikat pembelajaran IPA? Hakikat pembelajaran IPA itu adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan khususnya dalam pembelajaran IPA. Lalu, nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA itu ada apa saja? Yang pertama, ada kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematik menurut langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah dalam kaitannya dengan pelajaran sains atau IPA maupun dalam kehidupan. Lalu, apa hakikat pembelajaran IPA terpadu? Pembelajaran IPA terpadu merupakan konsep pembelajaran sains atau IPA dengan situasi lebih alami dan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antar cabang IPA atau sains dan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran IPA terpadu adalah pembelajaran yang memiliki hubungan erat dengan pengalaman sesungguhnya. Lalu kenapa harus IPA terpadu? Yang pertama karena IPA itu sebagai ilmu pengetahuan mengkaji berbagai objek, fenomena, dan gejala di alam. Yang kedua, IPA harus dipahami secara holistik atau menyeluruh untuk mengkaji persoalan yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan mensyaratkan IPA dibelajarkan di SMP atau SLTA secara terpadu. Konsep pendidikan IPA usia SMP atau sederajat adalah pola berpikir kontekstual. Kemudian, revitalisasi pembelajaran sains atau IPA mengharapkan siswa belajar bermakna atau meaningful yang menekankan proses dan nilai. Yang terakhir, perkembangan kognitif siswa SMP atau sederajat masuk transisi fase konkret ke normal. Dan ini tentunya berlaku juga untuk kurikulum 2013. Nah, tujuan pembelajaran IPA terpadu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, karena di dalam pembelajaran IPA terpadu itu beberapa
KD atau kompetensi dasar disajikan secara utuh dalam bentuk satu kesatuan. Kemudian meningkatkan minat dan motivasi, karena melalui pembelajaran IPA terpadu, materi-materi IPA tidak lagi dipisah-pisah tetapi diajarkan secara terpadu sehingga peserta didik dapat menerima pemahaman IPA secara menyeluruh. Kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tanggapan, saran, silahkan disampaikan di forum diskusi kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.